Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji bersama kitab Syekhuna Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kitab ini tipis, kitab kecil atau kita sebut dengan Kutayyib, yang mana buku kecil ini diberi judul oleh beliau Ashratu asbabin linsyirahis sadr, 10 penyebab hati itu bahagia, hati itu lapang, tenang, bahagia. Nah, ini insya Allah kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan 2 hari ini kita bisa selesai dan khatam. Kita bahas terlebih dahulu bahwasannya buku ini beliau tulis sebagai ringkasan daripada satu bab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di sana ada hal-hal yang dapat menyebabkan hati seseorang itu lapang, hati seseorang itu bahagia. Nah, beliau ringkas dalam buku kecil ini. Nah, di sini mari kita kaji 10 sebab atau 10 penyebab hati itu lapang, hati itu bahagia itu apa? Karena pada hakikatnya kebahagiaan hidup itu yang dicari. Ketenangan hidup itu yang dicari oleh siapapun di antara kita. Harta banyak, jabatan tinggi, kalau tidak tenang dalam hidup, tidak bahagia, ya apa gunanya? Yang digunakan, yang dicari, yang diinginkan oleh setiap kita ya kebahagiaan hidup itu, ketenangan hidup itu. Oleh karenanya ini kita bahas muqaddimah terlebih dahulu. Setelah beliau membaca hamdalah, kemudian amma ba'du mengucapkan sholawat serta salam, kemudian amma ba'du beliau mengatakan bahwasannya insyirahus sadr, lapangnya dada, tenangnya hati, bahagianya hati itu sangat-sangat penting dalam kehidupan seseorang. Karena dengan lapangnya dada seseorang, tenangnya hati seseorang, bahagianya hati seseorang, dia bisa beraktivitas dunia, mencari nafkah nggih sekeco gitu. Mantun ngoten aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya bisa terlaksana dengan baik karena hatinya tenang. Hatinya tidak susah, hatinya tidak ada masalah. Mendidik anak juga lancar, mendidiknya dengan baik, bekerja, beraktivitas setiap hari, lancar-lancar saja dan hasilnya juga bagus, berkualitas, seperti itu. Aktivitas akhirat ibadah lancar-lancar kemawon, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan puasa pun
merasa ringan, sudah sesuatu yang memang kewajiban dan mudah untuk dilakukan. Itu kalau hati itu tenang seperti itu. Melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, bersedekah dan yang lain-lain, itu mudah untuk dilaksanakan. Karena apa? Hatinya itu lapang, hatinya bahagia, tenang, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, hatinya sumpek, rupek, sempit, susah, maka di sini untuk melakukan aktivitas sehari-hari pun itu loh, mencari nafkah itu pun hatinya itu ndak enak, itu ya berat. Mencari duit itu ya sumpek, ketemu pelanggan kalau jualan mukanya pun murung. Ketika didik anak pun bisa jadi anak jadi sasaran, melampiaskan kejengkelan, kesumpekan itu. Terlebih lagi melakukan aktivitas-aktivitas akhirat, ibadah, itu pun demikian. Bisa jadi melakukan aktivitas kewajiban kados salat gangsal wekdal, biasanya berjamaah, ketika sumpek rupek, akhirnya apa? Tidak terlaksana hal itu. Bisa jadi wis gak usah wis aku tak sembahyang dhewe di omah. Niku tasik salat. Terkadang ketika kesedihan, hatinya sempit, terhimpit gitu, dengan masalah-masalah, kesedihan yang kesusahan yang ya dia tidak bisa menolaknya, tidak bisa mengubahnya, ya. Maka dia pun akhirnya meninggalkan sholat, terputus amal ibadah itu. Bisa jadi aktivitas dunia juga begitu, terputus juga. Karena apa? Karena hatinya sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan galau, gundah, gulana. Nah, di sini berarti ya, keadaan hati itu lapang, bahagia, niku ternyata sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Seseorang bisa mencapai tujuannya, cita-citanya, itu juga faktor pendukungnya adalah hati yang lapang, hati yang bahagia, hati yang tenang, kados mekaten. Coba kalau kita lihat seperti halnya Nabi Musa alaihi salam. Beliau ketika diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi sinten? Fir'aun, untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun ini mengaku dirinya itu Tuhan. Luar biasa. Kekuasaan ada di tangannya. Sedangkan Nabi Musa tidak punya pasukan, tidak punya prajurit. Sedangkan ini saking berkuasanya mengaku dirinya itu Tuhan. Nabi Musa ketika disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Berdoa, meminta kepada Allah agar hatinya itu dilapangkan oleh Allah, agar hatinya itu dijadikan hati yang tenang, hati yang bahagia. Karena menghadapi orang seperti itu, kalau hatinya itu sempit, sumbu pendek, mudah kena panas titik mbledos, niki nggih sulit untuk bisa melakukan dakwah dengan hikmah. Dados temriki Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya, agar ditenangkan hatinya, diberikan kebahagiaan meskipun menghadapi masalah yang besar. Menghadapi masalah yang besar perlu dada yang lebar, perlu hati yang tenang, kados mekaten.
Makanya doanya memohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi, wahai Tuhanku, ishrah li sadri, ya, lapangkanlah untukku dadaku, hatiku, tenangkanlah hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya, kelapangan dada, ketenangan hati, kebahagiaan hati itu sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam muqaddimah Al-Musannif hafizahullah ta'ala Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala hafizahumullah ta'ala, beliau menyebutkan, kata beliau, kunci agar seseorang itu mendapatkan ya, ketenangan dalam hatinya, kebahagiaan dalam hatinya, kuncinya itu sebenarnya pada menetapi, mengikuti, melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh dinul Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah. Kewajiban-kewajiban dilaksanakan, hal-hal yang dilarang dijauhi. Temriku kunci ini pun terus. Wala yumkinu nailu hadal matlab al-azim illa bil inayati bihadad din. Seseorang tidak bisa mendapatkan ya, perkara yang agung tersebut, kebahagiaan hati dalam kehidupan dunia, kecuali dengan menetapi, mengikuti ajaran agama dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ingin bahagia, ikuti apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian istiqomah, temriko disebutakan. Fakullama kana al-abdu ahrasu ala istiqamatihi ala hadad din waltizamihi bima ja'a fihi kana hadduhu wa nasibuhu min syirahi sadr bihasabi dzalika. Ketika seseorang itu istiqomah, ketika seseorang itu betul-betul melaksanakan ajaran agama ini dalam kehidupan, dilaksanakan dan istiqomah, semakin dia istiqomah, semakin dia mendapatkan kebahagiaan hidup. Ini tergantung kapasitas daripada keistiqomahan seseorang. Kalau istiqomahnya dalam menjalankan din itu biasa-biasa saja, kebahagiaannya nggih biasa-biasa kemawon. Tapi kalau betul-betul melaksanakannya itu betul-betul nggih mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup niku nggih betul-betul. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya perkara yang dapat menyebabkan hati seseorang niku bahagia, tenang, secara global kata beliau dikelompokkan hanya menjadi dua kemawon. Apa dua itu? Kata beliau yang pertama, annan syirahas sadri la yunalu illa bitaufiqillahi wa i'anatihi lil abdi. Seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan hati, lapangnya dada, menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan dunia niku kalau tidak ada taufik, pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan kemudahan, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan itu, ketenangan batin, kebahagiaan, kemudian lapang dada. Tidak akan dapat itu kalau tidak diberi oleh Allah taufik,
Nggih, petunjuk, dimudahkan, ditolong kalian Allah. Nggih. Oleh karenanya berarti kalau memang perkara yang pertama itu seperti itu, berarti kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada hati kita napa? Kebahagiaan, ketenangan, lapang dada, terus megatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa tadi, Rabbi syrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah, tenangkanlah, bahagiakanlah hatiku. Kados mekaten. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nopo? Wal amrusani, yang kedua anna hadhil minnah wal hibah minallah la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ih. Mauhibah, pemberian yang besar ini saking Allah SWT itu tidak bisa didapatkan oleh seseorang kecuali dengan cara mengikuti syariatnya, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, menjauhi apa-apa yang dilarang kalian Allah SWT, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu mengikuti syariatnya, mengikuti syariatnya. Syariat niku nggih mriku wonten nggih aturan-aturan, kemudian itu yang dilaksanakan. Kemudian maka di sini kalau seseorang sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, terus mantun ngoten ditambahi malih kali nglampahi napa sing sunnah-sunnah, Masya Allah, mengke saged menjadi napa waline Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah itu ridho kepada orang tersebut, subhanallah, niki luar biasa. Orang tersebut akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan dunia niki. Inggih. Makanya dalam hadis wali disebutkan, hambaku ternyata mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib-wajib, kemudian ditambahi lagi dengan perkara yang sunnah-sunnah, sampai napa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, sampai Allah menjadi napa pendengaran dia yang digunakan untuk mendengar. Artinya orang tersebut tidak mendengarkan kecuali perkara yang memang dicintai oleh Allah, tidak memegang kecuali perkara yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melangkahkan kaki kecuali kepada perkara yang memang dicintai kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu niki dados waline Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dia meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nah, kalau meminta dikabulkan kalian Allah SWT, nopo mboten bahagia. Bahagia mendapatkan kebahagiaan betul-betul niki dalam kehidupan dunia, belum dalam kehidupan di akhirat. Kados mekaten. Jadi kunci yang pertama tadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci agar supaya hati kita itu dilapangkan, ditenangkan oleh Allah SWT dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup ini, nedi tengene Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan cara menetapi syariatnya, melaksanakan nopo-nopo ingkang diajaraken kalian Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah diikuti, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dua ini yang beliau simpulkan dalam muqaddimah. Niki dereng masuk pada pembahasan 10 penyebab hati bahagia. Dereng niki tasik muqaddimah. Dua hal niku penting memang. Leres
Wong 10 itu tidak lepas dari nopo? Dari dua hal tersebut. Kemudian dalam muqaddimah beliau sebutkan bahwasannya di sana ada tanda-tanda lapangnya hati seseorang. Di sana ada tanda-tanda bahagianya hati seseorang. Beliau sebutkan ada 3 macam tanda. Yang pertama nopo? Al-awwalu, yang pertama, an yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Dalam kehidupan dunia, dia hidup di dunia ini ternyata orientasi kehidupannya niku nopo? Akhirat. Orientasi dalam hatinya itu adalah untuk mencari bekal kehidupan setelah mati. Mencari nafkah nggih pados nafkah ingkang halal. Melakukan aktivitas dunia tujuannya juga kanggo sangu ibadah, kanggo sangu di akhirat engkau digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika memiliki harta benda juga dia tidak lupa. Ketika sudah sampai 1 nisab, kemudian sudah haul, dia juga tidak lupa melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga digunakan untuk bersedekah. Nopo malih ketika waktu Ramadan seperti ini memberikan makan buat berbuka buat orang yang berpuasa. Niki nggih luar biasa keutamaanipun. Dados sedanten aktivitas dunianya itu ternyata orientasinya akhirat kados mekaten. Usahanya rajin betul-betul, disiplin, kemudian juga semangat etos kerjanya luar biasa. Karena apa? Tujuannya setelah dia mendapatkan harta benda itu tidak lain adalah untuk dia sedekahkan, untuk dia gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang pertama. Tanda-tanda hati yang bahagia itu orientasi kehidupannya niku akhirat. Mekaten. Yang kedua, an yatajafa an dari zawali wal fana. Dia tidak menjadikan dunia itu sebagai orientasi hidupnya ataupun kehidupannya. Jadi tujuan hidupnya itu bukan dunia, tapi tujuan hidupnya itu adalah akhirat. Makatan. Kalau seseorang tujuan hidupnya itu adalah dunia saja, itu tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Dunia terus kados mekaten. Tidak ada orientasi akhirat boten wonten. Hitung-hitungan dia. Aku ngetokno saene kudu balik saene. Kok dikekno uang lah enak. Wong iki hasil usahaku, hasil jeripayaku. Nek iso ya tak tumpuk-tumpuk sampai nanti punya rumah berapa, punya kendaraan berapa dan sebagainya seperti itu. Semakin hari semakin menumpuk-numpuk harta, tujuannya memang dunia. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan hati. Wong ruh niku makanannya niku amal soleh. Hati niku makanannya adalah iman, amal soleh. Nah, karena ruh itu diciptakan memang bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dunia niki memang kita ini ada raga, nggih. Nah, raga ini yang membutuhkan dunia itu. Tapi kalau raga sudah tidak terpisah dengan ruh, yang dibutuhkan ruh nopo, nggih amal soleh. Dan kebahagiaan itu ada pada jiwa. Jiwa niki nggih terkait dengan ruh. Ruh niki nek tersiksa nggih, raga pun rasane nggih gak enak, mangan nggih gak enak.
Tapi kalau ruh itu yang bahagia, hati yang bahagia, tidur beralaskan hanya tikar saja itu sudah bahagianya luar biasa. Bangun malam, dinginnya begitu dingin, wudu, ngambil air wudu, niku lu merasakan bahagia. Orang melihat, oh cek kok bering, ngono kulo nyapo. Bengi-bengi enak-enak turu kok tangi kecipik-kecipik ngoten-ngoten salat. Loh, kok ya orang kalau tidak bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang itu mungkin heran. Enak-enak turu esuk-esuk kok tangi, mari ngono wudu budal nang masjid salat subuh. Jejek mulai enak kan ngoten ya. Selimutan lanjut tidur kan enak, tapi tidak tahu kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka karena ruhnya bahagia. Terus dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di dunia niki. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan setelah meninggal dunia. Terus dunia niki kados dene mampir kemawon untuk mencari bekal kehidupan yang kekal abadi nanti itu. Dan terus dunia ini hendaknya kita gunakan sebagai alat untuk bekal, sebagai bekal untuk mencari bekal menuju ke kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai dunia itu sebagai orientasi tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan mereka kan sampun disebutakan barang siapa yang memang tujuannya itu dunia, maka Allah Subhanahu wa taala cerai beraikan urusannya. Tapi kalau orang itu kesedihannya kemudian tujuannya itu akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan apa-apa yang mungkin dia butuhkan dalam kehidupan dunia. Yang penting tiang niku usaha. Bukan berarti tidak butuh dunia, wong kita itu masih ada raga. Kita itu disuruh untuk mencari nafkah. Karena kita butuh dengan dunia untuk hidup, untuk bekal. Tapi tujuannya bukan dunia itu, tapi akhirat. Sebagai bekal untuk ibadah. Kemudian wasalisu yang ketiga, an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Yang ketiga itu tandanya hati yang bahagia, dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah dia mati. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat. Lo perjalanan niku lu tasik tebe. Perjalanan di dunia itu hanya pinten sih? Yuswane tiyang, umure tiyang niku lho. Sakniki nggih 80 niku pun. Nggih. Terus dalam syair niku disebutaken kalau orang itu umur sudah 80 tahun terus ngoten. Wa buligtaha terus ngoten. Mudah-mudahan kamu sampai umur 80 tahun terus ngoten sing penyairi terus ngoten. Nggih. Ternyata mata pun butuh bantuan, telinga pun butuh bantuan. Ngomong niku lho, nggih pengine ngomong ngeten rasane ati, tapi sing diucapno lho beda menan. Kados mekaten. Apalagi kalau panjang mungkin 100 tahun. Tiyang niku nek sampun sepuh umur 80 tahun apalagi 100 tahun subhanallah kados jenuh hidup di dunia niki kecuali tiang-tiang sing ahli ibadah nggih. Nek tiang sing ahli ibadah niku luar biasa nggih. Seneng tambah umur niku tambah seneng dikire nggih kathah salate nggih kathah. Tapi tiang niku nek sampun sepuh niku kadang nggih supe. Pikun sudah lemah akalnya, nggih. Kados mekaten. Tidur malam niku lho bongan bangun mawon. Nggih. Di jam 12. Loh tak kira wis subuh. Mungkin tilem malih
Jam 1 tangi malih. Kok gak subuh-subuh? Das mekaten. Nah niki. Oleh karenanya kalau hidup kita tidak kita gunakan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kita meninggal dunia, wonten kehidupan alam barzakh. Kalau orang sudah meninggal dunia, dikengken istilah yang ngeten. Setelah meninggal dunia, dia tidak akan bisa melakukan amal ibadah lagi. Maca Al-Qur'an malih mboten saged, salat jamaah malih mboten saged, poso Ramadan malih mboten saged. Nggih. Lah ten mriki sakniki lho, bulan Ramadan. Musim panen pahala, monggo. Niki diraup pahala bermacam-macam amal soleh. Nggih. Untuk kehidupan kita setelah kita meninggal dunia. Orang kalau sudah meninggal dunia niku menyesal. Kene opo aku biyen kok gak rajin ibadah. Kene opo aku biyen kok berleha-leha ataupun mau tidak memanfaatkan waktu dan sebagainya. Yang tidak beriman juga demikian, nyesalnya bukan main. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke kehidupan dunia. Kala tidak ada, tidak mungkin. Terus mengatakan, la'alli a'malu sholiha, supaya saya ketika engkau kembalikan ke dunia lagi untuk melakukan amal soleh, untuk memperbaiki amalan-amalan dulu, sehingga karu-karuan biyen iku dereng ditobati. Cara ngaten. Pengen balik lagi ke dunia, pengen tobat. Lah pintu tobatnya pun ditutup dengan meninggal dunia niku. Oleh karenanya kita masih hidup niki, mari kita persiapkan untuk kehidupan setelah kita meninggal dunia. Dados 3 perkawis niki tanda-tanda orang itu hatinya bahagia. Orientasi kehidupannya adalah akhirat, bukan dunia, tidak dijadikan dunia sebagai orientasi. Yang kedua, kemudian yang ketiga melakukan amal soleh, mencari bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, sakmangke monggo dibahas perkawis 10 perkara yang dapat menyebabkan hati seseorang bahagia, hati seseorang itu lapang, tenang. Yang pertama beliau sebutkan tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah kemawon. Ini bisa menyebabkan sebab yang paling terbesar niku tauhid. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah kemawon. Ini yang menyebabkan seseorang itu tenang hatinya. Berbeda dengan orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan jimat, menyekutukan Allah dengan batu besar ataupun hal-hal yang itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesyirikan itu menyebabkan hati seseorang sempit, tidak tenang, ragu-ragu, kehidupannya, hatinya ndak bebas, ndak tenang. Layak nopo? Misalkan melakukan suatu ibadah yang agung, menikahkan putrinya atau menikahkan putranya. Putrinya misalkan dinikahkan. Orang menikahkan putrinya, alhamdulillah itu suatu hal yang sae. Tapi ada keyakinan-keyakinan sing macam-macam loh. Aku kok gurung menyuguhkan nopo misalkan, gurung ngobong menyan dan sebagainya di pojokane oma ataupun belum memberi takiran kemana dan sebagainya misalkan. Dan niki kados mekaten kan hati niku mboten tenang. Keserimpet-serimpet, mboten bebas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang dijadikan satu-satunya sesembahan,
Ibadah pun demikian, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena manusia, bukan riya dan sebagainya. Kados mekaten niki menjadikan hati seseorang niku tenang. Dados pandangan Allah ingkang didahulukan, bukan pandangan manusia. Tapi bukan berarti wis aku gak perlu muamalah apik ambek menungso. Bukan begitu. Orang kalau memang mencari pandangan Allah SWT, dia dalam bermuamalah dengan manusia pun sae. Terus mengatakan, nah niki, dados tauhidullah, mentauhidkan Allah, ibadahnya pun karena Allah SWT. Dan tauhid niki kalau dipelajari kata sangat nggih. Terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian efek sampingnya dalam kehidupan sehari-hari. Nggih. Kemudian juga hak-hak Allah itu apa saja atas kita, sehingga kita tidak terjatuh pada kesyirikan, tidak terjatuh menyekutukan Allah. Kados mekaten. Niki kalau dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, niku tenang betul. Nggih. Panjenengan, ya, tentunya di sini banyak sekali mungkin nggih melalui masa-masa itu. Dulu belum kenal kalian tauhid. Ngaosipun mungkin belum sampai kepada tauhid yang memang seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Ketika sudah mengetahui, maka panjenengan saged bedaaken. Oh ya aku biyen koyo ngene ya. Ketika saiki, loh, tenangnya bukan main. Dulu seperti itu. Ragu-ragu dan sebagainya wis enggak seperti ketenangan pada saat ini kata. Dados nikilah penyebab pertama inggih punika tauhidullah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sebab ingkang pertama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah sama orang yang dilapangkan dadanya, ditenangkan hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima dinut tauhid, fahuwa ala nurim mir rabbih, sedangkan dia dalam keadaan bimbingan mendapatkan cahaya hidayah dari Allah SWT, apakah sama dengan orang yang tidak mendapatkan itu? Tentunya berbeda. Terus makatan. Okay. Oleh karenanya tauhid inilah kemudian ikhlas karena Allah saja, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia dan sebagainya. Niki menyebabkan hati seseorang itu tenang, menyebabkan hati seseorang itu bahagia. Niki ingkang pertama. Kemudian yang kedua inggih punika an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdih. Yang kedua yang menyebabkan hati seseorang itu tenang, bahagia, napa? Yang kedua cahaya iman. Cahaya iman dalam hati seseorang. Kalau tidak ada cahaya iman dalam hati seseorang, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Adanya kebahagiaan semu. Orang ketika refreshing kebahagiaan kuliner, wisata kuliner ataupun wisata-wisata yang bermacam-macam, dia bahagia, betul, riang, senang banget. Tapi itu kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang sejati, yang kekal. Roh itu kalau dikasih makanan seperti itu terus. Awalnya mungkin, masya Allah indahnya alam ini, ngoten pindah lagi ke tempat lain lagi, ternyata kok masih indah sing kono ya. Ketika nanti rekreasi lagi, oh ya ini ada yang baru lagi ini gini. Terus dijejeli kados mekaten mawon. Dia nantinya juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan betul. Ujung-ujungnya nopo? Sempit hatine. Niki kalau kita di Indonesia mungkin kita lihat di barat sana yang taraf kehidupannya itu sudah kaya raya betul, dia bisa melancong ke negara-negara manapun.
Itu saja, kebanyakan di antara mereka yang memang tidak ada di situ ajaran ruh, makanan ruh yang berupa agama dinul Islam, maka temriku ujung-ujungnya juga bunuh diri. Terus maka pun kayak jenuh urip nang donya, walah kesenengan ya wis ngono. Pengen gontak-ganti pasangan ya wis ngono. Matur-matur pengen rekreasi cari tempat yang indah-indah ya ternyata ya semuanya sudah dilewati semua. Akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan, jenuh hidup. Akhirnya bunuh diri. Naudzubillah. Tapi kalau orang dalam hatinya ada iman, kebahagiaan itu tergantung pada kadar keimanan seseorang. Kalau keimanannya itu nopo, sedang-sedang saja, kebahagiaannya sedang-sedang saja. Tapi kalau keimanannya itu kokoh, kuat, temriku kebahagiaannya pun luar biasa. Dados kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung pada keimanan seseorang. Kebahagiaan juga demikian. Das mekaten. Kalau kita lihat keimanan ingkang kuat sangat keimanane sinten? Setelah Rasulullah, keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata keimanan niku ketika keimanan itu kokoh niku nggih berpengaruh pada kuantitas ibadah seseorang, saged ngamalaken ngeten, macam-macam. Nate Kanjeng Nabi niku tanglet ngene para sahabate, sapa sing pagi iki dalam keadaan berpuasa sunnah? Para sahabat mboten enten sing jawab. Sing jawab sinten? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Sapa sing dina iki ngekeki mangan fakir miskin? Para sahabat mboten enten sing jawab. Abu Bakar sing jawab. Kula ya Rasulullah. Sapa sing pagi iki dina iki njenguk wong lara, wong sakit? Nggih. Mboten enten para sahabat sing jawab. Sing jawab sinten? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini mengantarkan jenazah? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar. Saya yang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, tidaklah 4 perkara itu berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Subhanallah. Iman yang begitu kokohnya ini ternyata berpengaruh pada kuantitas ibadah seseorang. Nah kalau iman kita niku kokoh di bulan Ramadan kados ngeten niki saged nglampahi bermacam-macam ibadah tanpa merasakan capek, tanpa merasakan berat. Niku iman. Semakin dia melakukan ibadah semakin banyak, semakin tenang dan bahagia pula hatinya. Terus mekaten. Lah temriki. Niki ingkang angka kalih cahaya iman niku. Oleh karenanya agar supaya iman yang ada dalam hati kita itu kokoh, bisa besar, nggih dipupuk dengan amal soleh, terus dipupuk. Kalau kita mengetahui, oh iya imanku iki lagi lemah, kena apa kok lagi lemah? Lu diajak sholat jamaah niku lu abot. Niku berarti menunjukkan iman iki lagi down. Baca Quran abot, sholat subuh diajak berjamaah abot. Niki iman ini dalam keadaan down, lemah. Lah kados mekaten pripun? Nyuwun ten ngene Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nggih. Kuatkanlah imanku. Ya Allah, jaddid li imani. Perbarui imanku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah, kokohkanlah imanku ya Allah. Kados mekaten. Kanjeng Nabi SAW pun berpesan, nggih, nate dawuh, innal imana, sesungguhnya iman itu layak laku, akan usang, akan lemah, akan mudah robek dengan godaan sedikit pun, nggih, tergoda. Fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu saubul khaliq, seperti hanya baju yang usang
nek mboten diperbarui baju niku bertahun-tahun, nggih puluhan tahun pakai baju niku. Suwe-suwe niku lememet baju niku. Dicekel ngeten mawon, ditarik kene gredek ngaten robek. Soale napa? Mboten nate diperbarui bajune. Iman nggih kados ngoten, kalau iman itu tidak diperbarui dengan amal soleh, dengan tadarruk kepada Allah, dengan meminta, berdoa, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban, menjauhi yang dilarang. Niku lama-kelamaan usang iman niku. Dengan godaan yang sepele saja langsung elok pun, tergoda. Tapi kalau iman itu kuat, karena diperbarui, disirami, sehingga kokoh, kuat, dipupuk, kuat dengan amal soleh, tidak tergoda dengan godaan-godaan itu. Perintah-perintah Allah mudah untuk dilaksanakan. Makanya temriki Kanjeng Nabi di akhir hadis mengatakan, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah itu memperbarui keimananmu dalam hatimu itu. Nggih, kuncine berdoa meminta dengan Allah Ta'ala kalih melakukan amal soleh dan menjauhi laranganipun niki kunci nggih supados seseorang mendapatkan kebahagiaan nggih dalam hatinya nggih. Kemudian yang ketiga, tahsilul ilmin nafi'. Yang ketiga yaitu mempelajari ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nggih, hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki. Ketika seseorang mendapatkan ilmu tersebut, nggih, diamalkan dalam kehidupan, Masya Allah, betul-betul mendapatkan kebahagiaan. Lawang mempelajari ilmu agama niku lho. Nek tiyang sampun ngrasakno nikmate niku orang jobo, orang sing enggak pernah iku lho lapo sih? Apa sing diolehi? Wong ngono kok ya seneng sih, kumpul-kumpul ngaji ngono kok ya seneng. Padahal tiyang ingkang ngaos niku yang merasakan kebahagiaan dengan ngaji, dengan belajar ilmu agama, niku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Leres. Dengan duduk mengkaji ilmu agama, mengkaji kitab, niku bahagia yang luar biasa bagi yang merasakan kebahagiaan itu. Lah yang tidak merasakan kebahagiaan itu nggih boto, namanya mujahadah. Mujahadah dipaksa, diseret, betul-betul wong iki belajar ilmu agama kok nggih. Kok aras-arasen berarti iman iki kirang kuat. Terus nanti lama-kelamaan akan merasakan kenikmatan. Nggih. Subhanallah. Duduk kemawon mirengaken qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu qala Allah taala, ngoten niku ati niku seneng. Nggih. Lah temriki, semakin orang tambah ilmunya, kemudian diamalkan dalam kehidupan, dia merasakan kebahagiaan dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Allah Subhanahu wa taala sampun janji niku, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Nah, temriki berarti perlu kita niki untuk mencari kebahagiaan, ketenangan hidup, hadir di majelis-majelis ilmu, mempelajari, mengkaji ilmu agama niki. Cubi kalau kita lihat kitab-kitab para ulama niku lho, jeneng-jenenge niku lho, indah-indah. Keranten napa? Mereka itu seneng. Nggih, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, para ulama niku seneng mengkaji ilmu. Seneng ngamalaken ilmu. Makanya kitab-kitab para ulama niku dijenengaken napa? Raudhatul Uqala kados mekaten. Niki kitabe napa? Abu Hatim Ibnu Hibban. Tamannya orang-orang yang berakal kados ngoten, taman. Kemudian Bustanul Arifin
Niku karyanya Imam Nawawi. Bustan niku taman. Al-Arifin orang-orang yang mengerti. Nggih. Kemudian Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi juga. Riyadh niki nggih tamannya orang-orang soleh. Ar-Raudul Basim. Nggih, taman yang tersenyum kata semangatan. Karena bahagia tulabul ilm ketika duduk di majelis ilmu niku tenang, seneng. Nggih, dengan majelis ilmu niku senang. Ngoten. Kula nggih ngoten ketika pripun nggih. Ketika di Medina niku kados nostalgia ketika ada kajian, entah majelisnya Syekh Abdul Razak, entah Syekh, kalau dulu Syekh Abdul Muhsin, sekarang diganti sama beliau putranya Syekh Abdul Razak. Ba'da subuh biasa ini ku ngaos Bahjatu Qulubil Abror, terus kalau wingi kalau tidak salah niku tatris Riyadhus Shalihin niku mirengaken kepireng ngoten mawon pun sawenang ati. Tapi niki nggih pancen nggih kados ketaatan barang niku ngoten. Awalnya berat kados mekaten, tapi kalau dipaksa lama kelamaan juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nggih. Kemudian sebab yang keempat inggih punika kembali kepada Allah. Al-inaba ilallah, kembali kepada Allah wa husnul iqbal alaih, dan menghadap kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih kunci kebahagiaan hati. Nggih. Karena ketika seseorang itu betul-betul menghadap kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosanya, kemudian dia betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan kewajiban, menjauhi apa yang dilarang, temriki wonten ladzah, kelezatan, nggih. Kelezatan batin karena merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ternyata membawa efek nopo? Kebahagiaan. Kados salat ngapunten niki sing kula critakaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nek nglampahi salat niku merasakan kebahagiaan, ketenangan yang luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal hiburnaku, tenangno atiku ambek ngelakoni salat wis adzana. Terus mekaten. Sedangkan kita, apakah kita sudah merasakan ketika melakukan salat niku zuhur Allahu Akbar, ketika kita ada pekerjaan niku lho, apakah kita merasa walhamdulillah zuhur wis teko, mantun ngoten merasakan ketagihan melaksanakan apa salat berjamaah? Sudahkah kita merasakan seperti itu? Atau sebaliknya, wes diluk wis zuhur wisan, kok cepet teh? Nah, niki berarti kualitas iman dalam diri kita. Kalau memang merasakan kados, misalnya seneng kalian melakukan sholat, alhamdulillah, wudu, mantun ngoten tenang wis, nggih, engko kerjaan kok diterusno meneh mari sholat, cek tenang atine. Lah niki berarti keimanannya luar biasa. Tapi kalau tidak, wah wis sholat meneh iki. Nah niki berarti keimanannya butuh dikuatakan dengan apa? Paksa terus untuk melaksanakan ketaatan. Sholat kados mekaten dipaksa. Lama kelamaan nanti juga akan keimanan itu akan naik, dan meninggalkan sholat akan berat bagi dirinya karena sudah merasakan kenikmatan. Kados mekaten. Niki ingkang angka sekawan inggih punika melakukan ketaatan-ketaatan nggih kados tobat, menghadap kepada Allah, melakukan kewajiban, menjauhi apa-apa yang dilarang. Ini juga menyebabkan hati seseorang bahagia. Yang terakhir, yang kelima inggih punika, terakhir kelima niki pada pertemuan niki nggih. Insyaallah nanti kita lanjutkan insyaallah benjing. Yang kelima inggih punika dawamu dzikrillah. Membiasakan zikrullah, mengingat Allah SWT, zikir niki. Nah, zikir niku macam-macam. Kados mekaten niki ngaos sareng-sareng niki zikrullah niki nggih ya. Keranten napa? Yang dipelajari qala Allah,
Yang dipelajari firman Allah, sabdane Kanjeng Nabi mengingatkan kepada Allah, niki zikrullah, majelis zikir nggih majelis ilmu. Kemudian termasuk zikir juga lisan, zikir lisan dan zikir hati. Nggih. Mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih, temriko wonten 2 kalimat. Terus Kanjeng Nabi mudah, ringan untuk diucapkan. Mantun ngoten dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala, dan juga 2 kalimat niku napa? Sebagai pemberat amal timbangan seseorang. Mudah diucapkan tapi ternyata sebagai pemberat amal timbangan seseorang. Terus kemudian dicintai kalian Allah, 2 kalimat niku kalau diucapkan ringan loh. Tapi temriki jarang sekali di antara kita yang terus-menerus nggih mengucapkan zikir tersebut. Napa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Zikir niki nek mboten dibiasaaken supe. Waktu kita akan nganggur tercengang napa kadang niku mboten zikir lali dengan aktivitas dunia, kadang niku supe. Nek mboten dibiasaaken, entah itu dengan nyapu-nyapu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Entah itu dalam berkendara, berzikir, nek mboten ditaahud niku istilahnya direksa. Oh iya, aku mau gurung zikir lali. Langsung dilaksanakan. Nek mboten ngoten, mboten dibiasaaken, kita akan tidak terbiasa. Mosok kalah panjenengan kali ahlu thariqah. Sing pun baiat niku. Nggih, sedina kudu zikir saene. Kalau kita melihat seperti itu, panjenengan pun semerap. Nggih. Niki nggih tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Lah nek panjenengan sumerap sunai tuntunane Kanjeng Nabi, temriko wonten nggih firmane Allah, uzkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, zikirlah. Ya. Sebutlah Allah SWT, ingatlah Allah SWT, dzikran katsira, berzikirlah. Nggih, perbanyak zikir. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan juga di waktu sore. Tapi wonten perintah untuk memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah hati seseorang itu bahagia. Niki monggo kula nggih ngoten. Dengan ngaos seperti ini juga di sini sebagai pengingat, ya, setelah ini zikrullah harus terus dilafadzkan. Kemudian zikrullah nggih macam-macam niku wau. Ketika seseorang datang godaan mantun ngoten lho ya iki lak gak oleh iki. Mantun ngoten ditinggalno, wis gak aku gak iso melu. Pekerjaan yang diharamkan juga ingat, oh ya iki gak oleh iki. Ditinggalkan, mencari pekerjaan yang halal niku nggih termasuk zikrullah. Ketika seseorang sudah waktunya melaksanakan kewajiban, ingat lu ya duitku iki wis ana setahun, wis apa 1 nisab, wis haul, waktune ngetokno zakat, akhirnya dikeluarkan zakatnya. Niku nggih zikrullah. Ngoten. Melaksanakan kewajiban niku zikrullah. Nggih. Waktune salat maghrib, Allahu akbar, lho iya. Wis waktune salat maghrib, akhirnya ambil wudu, kemudian salat berjamaah, niku nggih zikrullah. Ngoten. Terus zikrullah niku kata sangat yang kita sebutkan nggih, yang biasa kita dengar inggih punika zikrullah secara lisan. Nggih. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nggih 5 perkara nggih yang kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan nggih 5 perkara tersebut bisa kita lakukan nggih. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan nggih dalam kehidupan kita, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.